semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikil muta'al, al-munfarid bil 'azamati wal jalal, al-mutawahhid bi istihqaqi wal nu'util kamal. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuhu wa khaliluh. Addal amanah wa ballagar risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahul yaqin. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli ala Muhammadin fil nabiyyin wa salli ala Muhammadin fil mursalin wa salli ala Muhammadin fil alamin wa salli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin wa sallimhu tasliman katsira. Para guru, para orang tua, para sepuh, para bini sepuh DKM Masjid Al-Balal, Komplek Bulog yang dirahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita yang hadir seluruh jamaah adalah bagian yang Allah berikan kesempatan menghadap kepadanya dalam kemanfaatan umur dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Maka di antara yang bisa menghantarkan kita kepada kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala adalah af'al wal aqwal, baik itu perbuatan maupun perkataan, mimma yataqaddamus shalah, yang menghantarkan kita kepada kemaslahatan. Maka mudah-mudahan duduknya kita setelah salat subuh kita ini, insya Allah mudah-mudahan Allah gugurkan dosa dan salah kita, Allah jauhkan kita dari khilaf dan dosa, dan mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan untuk lebih banyak mengumpulkan amal soleh sebagai bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan Fatihah dan mu'allifin kita untuk orang-orang yang sudah menitipkan kalimat-kalimatnya dalam kitab-kitabnya, untuk wakif seluruh yang berjasa atas Masjid Al-Balal ini, minhumullahi wa minhumus sadiq, yang telah tiada, mudah-mudahan Allah tempatkan di tempat yang terbaik di sisinya, yang masih sehat segar bugar. Mudah-mudahan Allah jadikan bukan hanya sebagai pengguguran kewajiban, tapi bagian dari amal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biniyatil qabul wal maqbul wa ila hadratir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Salam al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Ayah bunda, bapak ibu, hadirin wal hadirat yang rahmati, disayangi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat subuh kita barusan ini adalah bagian dari ibadah. Duduknya kita
sampai akhirnya nanti hatta tatlu'i syamsu, sampai terbitnya matahari, dan kita mungkin nanti ngeteh dan ngopi, maka itulah namanya muamalah, bersosial. Ada konteks bagaimana kita beribadah dan ada konteks bagaimana kita bermuamalah. Muamalah merupakan bagian bagaimana cara kita berinteraksi satu sama lain dalam koridor yang Allah berikan. Maka muamalah yang paling besar itu adalah sekarang, esok hari Senin, Selasa menjadi minggu tenang, menjadi hari-hari tenang, sampai akhirnya nanti hari Rabu itu ada muamalah yang besar, yaitu pencoblosan. Maka bapak-bapak datang ke TPS nyoblos, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh. Enggak datang nyoblos boleh enggak? Tadi kan kalau datang nyoblos boleh. Sekarang enggak datang nyoblos boleh enggak? Inilah yang namanya dalam agama selalu dikedepankan nilai. Sebab politik masuk dalam kategori muamalah. Dulu bapak-bapak, ibu-ibu mungkin nikah nggak pakai buku nikah. Saya tanya bapak saya, nggak ada buku nikahnya. Saya nanya emak saya, diomelin. Orang gue lagi ngeramban pohon rambutan, bapak lu lewat. Terus nanya sama emak, itu siapa? Anak. Langsung bapak lu melamar, gue lagi di pohon rambutan. Boro-boro buku nikah. Itu dulu, tapi alhamdulillah masih bisa sekolah. Karena dulu belum ada syarat daftar sekolah pakai akte kelahiran. Nah, kalau sekarang anak nggak punya akte lahir, kagak boleh daftar sekolah. Boro-boro bantuan lainnya. Maka nikah saja tanpa ada buku nikah boleh nggak? Boleh nggak Pak? Boleh. Tapi nikah kemudian megang buku nikah boleh nggak? Boleh nggak? Karena kudu kalau kagak begitu anak kita kesianan. Begitu masuk rumah sakit, BPJS-nya mana? Ya belum bikin, datang ke RT bikin. Lah RT minta buku nikah, mana buku nikahnya? Mana kakaknya? Jadi kalau sekarang nikah pakai buku nikah itu makudu, itu namanya kita berpolitik. Maka berpolitik ini masuk dalam kategori namanya muamalah. Maka bersepakatlah Imam Mawardi. Jadi ada nama imam namanya Imam Mawardi. Itu nulis kitab namanya Ahkam Sultaniyah. Kalau orang Islam datang sholat subuh sendirian ke Masjid Al-Balad, itu namanya muslimun, satu orang. Kalau dua orang berarti muslimani. Kalau banyak begini berarti muslimun, karena banyak. Kalau hukumnya satu berarti hukmun. Kalau hukumnya ada dua berarti hukmani. Tapi kalau hukumnya banyak,
siapa yang dipilih, bagaimana cara milihnya, ketentuan milihnya, itu menjadi ahkam, hukum. Maka ada kitab namanya Ahkam Sultaniyah, hukum-hukum ketatanegaraan, sultan dan kekuasaan dalam pemilihan negara, diatur lewat Quran dan Sunnah. Juga kalau kita lihat riwayat-riwayat dari kitab-kitab hadis, katakanlah kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Al-Imam siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini kitab sering dibaca sama presiden. Presiden siapa? Presiden kita dulu. Karena presiden kita waktu itu dekat sama ulama. Sekarang udah wafat. Rumahnya nggak jauh dari kita. Cidodol dekat. Itu kalau habis asar datang ngaji ke sono nggak dapat tempat parkir. Sebab dari asar dia ngaji di rumahnya, entar maghrib pindah ke mana? Ke Monas. Entar tuh presiden, menteri pada ngaji. Orangnya udah nggak ada. Habiban al-Mahmud al-Maghfurlah, Habib Muzir al-Musawwah. Itu kalau beliau ngaji kitab ini, presiden pada ngaji, menteri pada ngaji waktu itu. Sekarang ulamanya ngaji, presidennya pada kemana tahu dah. Nah ini disebutkan dalam Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani itu juga bersepakat dengan Imam Mawardi, di mana bahwa kekuasaan, kepemimpinan itu harus sesuai dengan fakta sejarah keislaman. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tampuk kepemimpinan, beliau bukan hanya sebagai pemimpin dari satu keyakinan, satu sekte yang kita kenal dengan menciptakan satu teologi baru, yaitu penyembahan kepada tauhid Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Muhammad sebagai utusannya. Di masa saat itu orang dikumpulin di mana? Di Jabal Qubais. Kalau Bapak Ibu masih ingat umroh atau haji, itu sa'i dari mana? Safa ke Marwah. Di samping Safa itu ada istana raja. Istana raja itulah namanya Jabal Qubais. Dikumpulin tuh Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Bakhtari, Abu Gosok, dan abu-abu lainnya dikumpulin semua. Ya. Ketika Rasul bilang bahwa negeri ini aman, amanah. Kami percaya. Negeri ini akan diserang, amanah. Kami percaya. Menjaga kedaulatan, amanah. Kita percaya. Tapi begitu Rasul sampaikan bahwa Rasul utusan Allah, Abu Lahab angkat bicara, "Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana." Celakalah engkau wahai Muhammad, hanya untuk ini kau kumpulkan kami. Jadi kalau ngomongin negara, ngomongin kedaulatan rakyat, ngomongin ketahanan pangan, mereka percaya. Tapi kalau ngomongin bahwa Rasul utusan Allah, itu caci maki yang keluar. Maka selesai Rasul melakukan aktivitas berdakwah di Mekah, maka perintah Allah untuk hijrah kemana? Ke Madinah. Di Madinah inilah kemudian Rasul menciptakan namanya civil society atau yang kita kenal dengan masyarakat madani. Rasul fungsinya dua,
sebagai pemimpin keagamaan karena masih ada Heraklius di Romawi. Rasul dianggap sebagai pemimpin keagamaan. Yang kedua, karena Rasul menciptakan civil society, menciptakan masyarakat madani yang akhirnya mengirimkan Amr ibn As untuk menjadi gubernur di mana? Di Absel, ya, di Afrika, yang tepatnya di Mesir. Kemudian mengirim Mu'adz bin Jabal ke Sana'a, ke Yaman. Maka civil society, masyarakat madani ini menjadi satu real estate, satu bagian negara yang dipimpin oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Rasul pemimpin agama dan pemimpin negara. Rasul wafat digantikan siapa? Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq wafat diganti siapa? Umar ibn Khattab. Sayyidina Umar ibn Khattab wafat diganti siapa? Utsman bin Affan. Sayyidina Utsman bin Affan wafat diganti siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, zaman Ali inilah ada beberapa konflik interest yang nanti kemudian kepemimpinan ada dualisme. Ada kepemimpinan yang kemudian dipimpin oleh Ali bin Abi Thalib, ya, di Kufah nanti. Ada kepemimpinan yang kemudian dipimpin oleh Muawiyah, yang kita kenal dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini dua-dua nggak ketemu nih. Akhirnya ada orang yang punya konflik interest. Daripada ribut, kita bunuh aja dua-duanya. Kita rebut aja kekuasaannya dua-duanya. Maka ada orang yang kemudian ditugaskan membunuh Ali bin Abi Thalib. Ada orang yang ditugaskan untuk membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan. Yang membunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib sukses, ya, dibunuh selesai. Tapi yang punya tugas membunuh Muawiyah bin Abi Sufyan ini enggak sukses. Dan akhirnya, ya kan, Ali diganti siapa? Anak beliau, cucu baginda kita Rasul, yang bernama Hasan bin Ali bin Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita kenal bahwa anak beliau yaitu Fatimah Zahra itu menikah dengan Ali, dan Ali kemudian punya anak namanya Hasan dan Husain. Hasan kemudian menggantikan kepemimpinan Ali, dan Muawiyah bin Abi Sufyan, ya, tetap kemudian dengan kepemimpinannya karena yang membunuhnya tidak sukses. Nah, Hasan bin Ali bin Abi Thalib ini melihat situasi yang tidak nyaman, maka beliau beriklan, ana atanazal. Kalau begitu, saya tanazul. Apa itu tanazul? Memakzulkan diri. Kemarin ramai tuh pemakzulan. Makanya pemakzulan harus dari DPR kemudian DPRD, tapi kan nggak ada yang jalan. Nah, ini langsung yang punya tampuk kepemimpinan, yang namanya presiden saat itu di Kufah, Hasan bin Ali, itu kemudian menyatakan anak atanazal limaslahatil ummah. Saya turun dari jabatan saya sebagai pemimpin untuk kemaslahatan umat. Maka pengikut Ali, pengikut Hasan waktu itu akhirnya berkiblat ke siapa? Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, aman itu sudah, ya. Apa kata Hasan? Lil jamaah, maslahatan lil jamaah, kemaslahatannya untuk jamaah. Maka kita sering disebut jamaah. Ini jamaah sholat subuh, betul? Ya, ntar zuhur jamaah sholat zuhur.
Jamaah kesatuan dari apa yang disampaikan Hasan bin Ali, bahwa ketika melihat suasana tidak nyaman beliau tanazul, dan semua namanya jamaah, berjamaah semua. Kita pun dulu berjamaah sebelum akhirnya KPU kemudian mengundi 01, 02, 03. Betul. Sebelumnya kan jamaah semua. Makanya kemarin hari Sabtu itu ada jamaah 01. Di mana jamaahnya? Di JIS. Ya. Ada juga jamaah 02. Di mana jamaahnya? Di BK. Ada juga jamaah 03. Di mana? Di Solo. Ya. Padahal dulunya jamaah semua sebelum KPU mengundi nomor urutnya. Maka kalau kita tarik benang merah muamalah kita, muamalah, apalagi dalam berpolitik, Imam Mawardi memberikan satu statement bahwa yang namanya berpolitik itu af'al wa aqwal, baik itu perbuatan maupun perkataan, mimma yasdurun nas, yang keluar dari manusia, mimma yang kemudian berpusat ya, dari yasdurun nas, dari manusia, itu yataqaddam lis-shalah, yang dikedepankan adalah sholat. Apa itu sholat? Kemaslahatan, kebaikan. Wa yub'adu anil fasad, dan menjauh dari yang namanya kejelekan dan kerusakan. Maka kalau kita lihat lagi yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani, Muawiyah bin Abi Sufyan itu akhirnya ngapain? Menunjuk anaknya Yazid bin Muawiyah. Untuk apa? Meneruskan tampuk kepemimpinan. Tapi jamaah yang dari Ali tadi, jamaah yang dari Hasan tadi, yang kemudian banyak tinggal di Madinah, itu tidak bersepakat. Maka dikirimlah ya, seorang juru runding, seorang yang mampu berdiplomasi, ya, namanya Marwan bin Ka'ab. Jadi Marwan ini itu dikenal sangat ulung dalam berdiplomasi. Datang nih Marwan, utusan dari Muawiyah bin Abi Sufyan, yang memang Muawiyah bin Abi Sufyan menurunkan tahta kepemimpinan kepada siapa? Kepada anaknya Yazid bin Abi Sufyan. Datang ke Madinah, ya, ke Masjid Al-Balad, ceramah bahwa yang dilakukan adalah oleh Muawiyah bin Abi Sufyan adalah meneruskan sunnah-sunnah sahabat. Ada yang nanya nih, sahabat yang mana? Sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Emang Abu Bakar ngapain? Abu Bakar As-Siddiq sebelum turun dari jabatannya itu berijtihad, melakukan konsensus, melakukan keputusan bahwa nanti yang melanjutkan tampuk kepemimpinan adalah Umar Ibnu Khattab. Dipikirkan oleh Abu Bakar, ini nggak ada yang lain yang bisa gantiin kecuali Umar Ibnu Khattab. Maka Abu Bakar masih hidup, ketemu tuh ya, dengan kabilah-kabilah yang ada di Madinah, disampaikan ya, ketemu sama Demokrat, nanti yang gantiin saya Umar ya. Ketemu sama PKS, yang gantiin saya Umar ya.
ketemu sama PAN, yang saya Umar ya, ketemu sama semua partai di mana saja berada, Abu Bakar enggak beda omongannya, sama, bahwa yang meneruskan adalah siapa? Sayyidina Umar ibnu Khattab. Ketika Abu Bakar wafat, ini semua sudah sepakat, kemudian berbaiat bahwa sepakat yang meneruskan kepemimpinan Abu Bakar adalah Umar ibnu Khattab. Berarti Muawiyah bin Abi Sufyan itu melanjutkan sunnah sahabat, begitulah kata Marwan. Tapi ada yang angkat tangan, siapa dia? Abdurrahman bin Abi Bakar, anak dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa kata beliau? Anak wa, saya menentang yang kau sampaikan. Apa kata beliau? Laqad kadzabta, kamu Marwan telah berbohong. Saya anaknya Abu Bakar. Abu Bakar itu menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada Umar, itu bukan ada hubungan saudara ataupun aliran darah, tapi Umar bin Khattab layak untuk menjadi pemimpin. Maka berbaiatlah kami semua karena bersepakat dengan kapasitas dan kapabilitas Umar bin Khattab. Kamu datang dari Syria, ini bukan melakukan sunnahnya sahabat, akan tetapi apa? Melanjutkan yang disebut oleh mereka sebagai apa? Pemerintahan di Romawi kuno yang disebut oleh Kaisar Heraklius. Nanti kalau kita baca Riyadhus Shalihin, kitab yang ditulis oleh Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, itu disebutkan bahwa Kaisar Heraklius kepemimpinannya anak diganti anak, paman diganti ponakan. Jadi kalau kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan menunjuk Yazid bin Abi Sufyan, itu meneruskan dinastinya Heraklius di Romawi, bukan meneruskan sunnahnya sahabat. Maka kata Abdurrahman bin Abu Bakar, kamu boleh apa? Melaksanakan kepemerintahan sesuai yang kamu inginkan. Tapi jangan pernah bawa-bawa Abu Bakar. Artinya, ini kita bisa belajar bahwa nggak ada tuh yang namanya khilafah dalam satu negara. Artinya, bahwa kepemimpinan boleh saja, tapi substansinya rakyat harus dijunjung tinggi. Kebebasan beragama harus tetap dijaga. Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq bilang, "Fima syi'ta, silakan. Kamu mau bikin apa saja terserah, tapi jangan dinasabkan kepada Abu Bakar." Karena Abu Bakar tidak bersepakat dengan Heraklius. Abu Bakar beda baiatnya dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ini kan perpecahan dari begitu Utsman bin Affan, ada Ali, ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Artinya bapaknya sendiri itu ditentang, apalagi anaknya. Kalau Sayyidina Abu Bakar nggak ada yang nentang. Sayyidina Sayyidina Umar bin Khattab tidak ada yang menentang. Maka silahkan dibuat, silahkan dijalankan, diteruskan kepemimpinan, tapi tidak menghilangkan nilai-nilai menjunjung tinggi yang namanya hurriyah. Ya, hurriyah kebebasan, kemudian maslahah kebaikan, dan menjauhkan yang namanya mafsadah kerusakan.
Nah, ini mengingatkan kita bahwa apakah dulu ada penunjukan? Ada. Apakah dulu ada pemilihan? Ada. Apakah dulu ada kepemimpinan yang kemudian disepakati di baiat? Ada. Inilah yang membuka kita bahwa muamalah, sekali lagi, dia adalah af'al, aqwal mimma yasdurun nas. Af'al atau aqwal mimma yasdurun nas aqrabu ila salam wa ab'adu anil fasad. Perkataan, perbuatan yang dari manusia yang itu akrab mendekatkan diri kita ila shalah, kepada kebaikan. Maaf, ini bukan pakai tak marbutoh, pakai hak. Ila shalah, kebaikan, kemaslahatan. Wa ab'adu anil fasad, dan menjauhkan diri dari kejelekan, kehancuran, ketidakbaikan. Di mana kita bisa lihat ada kitab namanya satu ahkam sultaniyah. Ahkam sultaniyah. Dua kitab Fathul Bari. Kalau ini Imam Mawardi yang nulis, Mawardi. Ini yang nulis Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar. Dalam kitab itu ada yang namanya fi aqdil imamah. Jadi kitab itu ada 20 bab. Ada fi aqdil imamah, cara memilih pemimpin. Ada namanya fi aqdil wizarah, cara menentukan wizarah itu menteri-menteri. Ada fi aqdil imarah, cara menentukan departemen. Cara kemudian fi taklid alal jihad, menentukan pimpinan-pimpinan tertinggi. Ada yang namanya wilayah, nah, pembagian kekuasaan di wilayah. Nanti ada sultan, ada amir, ada khalifah. Nah, kemarin kan ramai juga tuh, ya kan, bahwa saya melihat ini calon yang satu seperti Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan yang satu seperti Khalifah Ali bin Abi Thalib. Itu kan banyaknya mengkantor ya, di medsos. Ini kalau mau lihat di sini ada yang namanya fitaklid wilayah, pembagian wilayah kekuasaan. Ada yang namanya khalifah, ada yang namanya amir, ada yang namanya sultan. Makanya ada sultan Andara ya, karena di Andara itu rumah yang paling gede cuman dia doang. Saya main ke Andara, emang pinggir tol semua. Rumah yang nggak pinggir tol ya dia, makanya pantas dia Sultan Andara. Ada namanya Sultan Bintaro,
Bintaro itu gangnya kecil-kecil, rumahnya padat, nggak kayak di Pondok Indah. Pondok Indah pagernya aja itu 4 meter, rumahnya gede-gede, gangnya gede-gede. Rumah yang pintunya gede ya kan dan luas di Bintaro cuma dia, makanya jadi Sultan Bintaro. Ini kalau melihat di sini itu namanya wilayah, pembagian distrik dari satu kepemimpinan dan seterusnya. Ini ada wisaqah ya, cara menggunakan lahan ya, lahan yang mati ya, yang mau jadi singkong ya kan, tumbuh jagung ada di sini. Kalau mau buka kitabnya Imam Mawardi ya, bahwa bagaimana cara mengolah lahan itu menjadi satu tujuan yang lebih baik ya. Wisaqah ini ada cara mengolah lahan dan seterusnya sampai akhirnya di bab terakhir itu ada fi ahkamil hizbah ya, cara membagikan sesuatu yang dianggap baik. Ada LAS nanti, lembaga amil zakat, ada Basnas, badan amil zakat, ada lembaga-lembaga keuangan syariah dan seterusnya. Kita nggak bahas itu, kita bahas satu aja. Semua kalau dibahas semua kebanyakan bisa sampai jam 2 kita sudah berubah. Jadi kita bahas satu aja. Bab yang pertama apa itu fi aqdil imamah, cara menentukan ya, pemimpin. Nah, bagaimana caranya? Kita harus paham dulu. Tadi yang namanya khalifah, harus paham khalifah itu siapa, amir itu bagaimana, imam itu kan kita bisa dengar banyak kemarin ini sudah seperti Imam Mahdi. Mahdi keluar lagi ya, imam itu seperti apa, sultan masuk, kemudian malik ya, kesemuanya bisa kita lihat. Khalifah itu khilafah, kepemimpinan setelah Rasul. Tadi sudah kita sampaikan modelnya bagaimana, silahkan. Yang penting substansinya tidak hilang. Undang-undang zakat nomor 30 jangan dihilangkan. Undang-undang nomor 8 tahun 2019, kalau dulu orang haji mati nggak bisa diterusin, sekarang boleh diganti sama anaknya, boleh diganti sama cucunya, boleh diganti sama saudaranya. Itu jangan dihilangin, substansinya harus masuk ke negara. Bahkan sekarang kalau mau haji harus bayar berapa? 50 juta. Kalau kemarin 20 juta, encer dah, jual bit beres, ya, bit dijual jadi itu haji. Kalau sekarang 50 juta, patok mana lagi yang mau digeser? 50. Ya. Tapi undang-undang itu dibarengi dengan kebijakan yang baik. Apa? Orang kalau udah nabung, dulu nggak boleh duitnya diambil. Sekarang boleh nggak? Boleh. Misalnya bapak tiba-tiba pengen nikah lagi, mau ngambil duit haji, dulu nggak boleh, sekarang boleh nggak? Boleh. Tanda tangan saya mengurungkan niat haji karena saya kepincut janda sebelah, maka saya pengen kawin lagi. Tanda tangan, duit cair, tidak dipotong sepersen pun, karena itu tabungan haji. Dulu nggak boleh, sekarang boleh. Itu namanya khalifah, kepemimpinan setelah Nabi ini yang mesti masuk substansinya. Urusan orangnya, bagaimana modelnya, silakan. Itu yang disampaikan oleh Abdurrahman bin Abu Bakar. Tapi substansinya jangan sampai hilang. Itu khalifah. Dan khalifah itu harus ada 2. Laqiya bin Nabi, ketemu dengan Nabi. Yang kedua adalah asaf fi asrihi, ya, hidup zaman Nabi.
Kan berarti dari calon-calon itu ada yang pernah ketemu Nabi nggak? Ada nggak yang kampanye bareng Nabi? Kan nggak ada. Berarti nggak ada khalifah dari 01, 02, 03, nggak ada khalifah. Tapi nilainya jangan sampai hilang. Kemudian Sultan, ya Sultan itu kan berarti distrik ya. Jadi kalau kita dengar Sultan Andara, Sultan Bintaro, biasa aja. Dia kaya di wilayah, di distriknya. Jadi wah Sultan nih, bukan, Sultan itu bisa di bawah kekuasaannya. Beda dengan Amir, maka kita masih ada Amirul Hajj, kloter, petugas haji ibadah, petugas haji kesehatan, nanti ada kepala sukunya, itu namanya Amirul Hajj. Dipilih tuh siapa ketuanya, itu namanya Amirul Hajj. Dia yang nentuin nanti pondoknya di mana, berapa nanti ini dan seterusnya. Itu namanya Amir. Kita masih ada itu Amirul Hajj. Lalu disebutkan kriteria pemimpin. Ya, tadi fi ahdil imamah. Ya. Ada 7 sab'ati asyur. 7 syarat memilih pemimpin. Yang pertama al-adalah. Ya, punya indikasi keadilan. Jadi yang kita pimpin ini harus adil. Kalau bansos itu nyampainya ke RW, maka ngambilnya di mana? Di RW, bukan di trotoar, bukan di jalanan. Sebab yang namanya bansos itu adalah ada di undang-undang, sampainya secara birokratik ke RW. Dulu di RT dulu, sekarang tidak ke RW. Maka ngambilnya di mana? Di sekretariat RW. Bukan di trotoar, bukan di jalan. Nah, itu namanya adalah. Kenapa? Wad'u syai'i fi mahallihi. Meletakkan sesuatu sesuai proporsinya. Itu adalah. Yang kedua, ahlul ilmi wal ijtihadi. Yang kita pilih ini memiliki wawasan ilmu pengetahuan dan mampu melakukan ijtihad, konsensus, resolusi berbangsa dan bernegara. Secara keilmuan dia diakui, secara keilmuan wawasan dia mumpuni, dan secara aktivitas dia mampu melakukan ijtihad, resolusi. Sebab ada orang itu pintar luar biasa, tapi nggak bisa memberikan keputusan. Tapi ada orang yang kemudian tidak terlalu pintar, ya, tapi memberikan keputusan. Syarat yang kedua ini, dua-duanya digabung. Ahlul ilmi, dia punya wawasan keilmuan dan punya ijtihad, mampu berijtihad. Dua. Yang ketiga, sihatul badani, sehat secara fisik. 1, 2, 3, silahkan pilih. Syarat yang ketiga, sihatul badani. Pemimpin yang kita pilih yang kira-kira 5 tahun masih seger, sehat secara fisik. Ya, ini kemampuan syarat yang diberikan oleh Imam Mawardi. Yang pertama tadi apa? Al-adalah. Alhamdulillah. Yang kedua adalah ahlul ilmi wal ijtihad. Bahwasannya ada mampu berijtihad. Yang ketiga, sihatul badan, sehat badannya sekira-kira sampai akhir kepemimpinan. Bahkan disebutkan banyak nih, absor, ya, penglihatan, ya kan, pendengaran, bahkan sihatul lisan, ya, lisannya ini sehat, ya, sehat dari yang namanya hal-hal yang tidak baik. Yang ketiga, yang keempat, ya kan, ya, secara anggota tubuh lengkap.
Makanya kita pernah dulu ya, ada pemimpin negara kita yang secara kriteria itu kan tidak pas. Ya, ada itu dan itu rame di UNESCO dan seterusnya. Maka ini tiga-tiganya kira-kira lengkap. Yang kelima ya, itu al-musawah, ya, mampu menyamakan ya persepsi pemimpin dengan masyarakatnya, bahwa semua sama di mata hukum, semuanya sama di hadapan Allah, wala farqa baina arabiyyin, tidak ada yang berbeda siapapun antara rakyat dengan pemimpin. Sayyidul qaum khadim, pemimpin itu adalah pelayannya umat. Kelima, apa ya tadi? Al-adalah, adil, ahlul ilmi wal istihad, ilmu dan beristihad. Kemudian yang ketiga, sihatul badan, badannya sehat. Yang keempat, a'dha'u, anggota tubuhnya lengkap. Yang kelima, musyawah, menyamakan, sama rata, tidak ada perbedaan. Yang keenam ya, bila ghadab, ya, melindungi rakyat dan tidak temperamental. Jadi harus mengayomi rakyat dan tidak temperamental, bukan orang yang marah-marah, tapi dia melindungi rakyatnya. Yang ketujuh, yang terakhir, apa itu? Fahuwa Quraisyun, dia adalah dari Bani Quraisy. Sedangkan 01, 02, 03 ada nggak yang Quraisy? Nggak ada. Satu-satunya di Indonesia cuma Profesor Dr. Quraisy Shihab, cuman dia nggak nyalonin ya. Maka kaidahnya malayatrikukul ya, kalau nggak bisa diambil semua, tidak ditinggalkan semua. Kan terakhir apa? Quraisy, berarti cari yang mepet-mepet sama Quraisy ya, Al-Qaf misalnya ya kan, apa Al-Jupri misalnya ya, cari tuh yang kira-kira ada dekat sama Quraisynya. Nah, jawabannya di bapak-bapak dan ibu semua. Yang penting datang ke TPS boleh nggak? Nggak datang boleh. Tapi kalau yang udah setengah lanang, setengah wadon, yang waria, yang macam-macam, udah siap nyoblos, berarti kalau kita nggak datang, ya salah kita. Kewajiban kita nentuin, datang, jangan kalah namanya setengah lanang, setengah wadon. Dan nyoblosnya kita bukan ngikutin guru, bukan ngikutin kiai, tapi ngikutin hati. Bagaimana caranya? Aqrabu ila shalah, yang kira-kira lebih dekat kepada kemaslahatan, kebaikan, dan abadu anil fasad, jauh dari yang namanya kejelekan, kesukaran, dan kerusakan ya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan, sehat, datang tanggal 14, 2 hari lagi, mudah-mudahan Allah berikan kita ketetapan yang udah mantap, alhamdulillah. Yang belum mantap ya, tadi yang terakhir, fahuwa Quraisyun, bahwa dia adalah Quraisy. Nggak ada Quraisy yang dekat-dekat sama Quraisy ya. Kira-kira demikian, sehingga kita menjalankan kriteria yang disampaikan oleh daripada Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Maradi. Sehat badan kita, panjang umur kita, Allah berikan kita hidayah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya Rahman. Wa'fu 'anna ya Rahim. Wa'fu 'anna ya Karim. Allahumma taqabbal maqsudana ya Allah, wa asil muradana ya Allah, waj'al jumhuriyatina ya Allah, jumhuriyati Indonesia baldatan aminah mutmainnah
baldatan tayyibatun wa rabbun ghafur birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sabbitna bil iman wa sabbitna bit tauhid wa sabbitna bil ma'rifah wa sabbitna bil istiqamah wasabbitna bihusnil khatimah wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi Allah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.